Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya Dani, seorang profesional di bidang desain teknik dan visualisasi ya. Dalam video ini saya akan menunjukkan beberapa proyek yang telah saya kerjakan menggunakan berbagai software seperti AutoCAD, 3D Max, Photoshop, dan lain-lainnya. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Anda sebagai konsumen saya tentang keterampilan saya serta bagaimana saya mengerjakan proyek-proyek ini dengan detail dan presisi. Saya memiliki pengalaman dalam pembuatan gambar teknik kurang lebih 10 tahun, pemodelan 3D kurang lebih 5 tahun, serta visualisasi desain untuk berbagai jenis proyek, mulai dari peta situasi, gambar teknik, bangunan air, desain rumah tinggal, hingga rendering 3D untuk presentasi ya. Mari kita mulai melihat hasil-hasilnya. Kita mulai dengan file pertama ya, yaitu peta situasi. Peta situasi yang saya buat di AutoCAD ya. Peta ini menunjukkan kondisi existing suatu lokasi yang digunakan untuk perencanaan proyek infrastruktur ya. Saya menyusun peta ini berdasarkan data koordinat dan menggunakan berbagai teknik seperti pengaturan layer, anotasi, serta simbol-simbol teknis untuk memastikan bahwa peta ini informatif dan mudah dibaca. Lalu di sini saya juga punya gambar detail bangunan air ya. Nah, di sini saya punya gambar terkait dengan pembangunan perencanaan proyek Sungai Citarum ya. Peta situasi yang saya buat berdasarkan data dari lapangan ya, dari hasil pengukuran, serta saya gunakan untuk merencanakan kembali perencanaan selanjutnya yang diberikan dari konsumen ya. Selanjutnya saya ingin menunjukkan pekerjaan lain yang saya kerjakan selama saya berkecimpung di jasa pembuatan gambar kerja di AutoCAD ya. Sebentar kita lihat dulu. Nah, detail-detail yang kita kembangkan bersama pemetaan yang terupdate ya. Di sini kita memberikan gambaran untuk presentasi lokasi yang dinyatakan sedang terjadi masalah. Yang saya kerjakan di sini banyak sekali, memberikan
keterangan-keterangan yang bisa berkaitan dengan proyek yang akan dilaksanakan ke depan atau proyek yang akan direncanakan ya. Ini jauh-jauh hari ketika mau pengajuan proyek atau sosialisasi, atau juga bisa menjelang pelaksanaan setelah survei ya, menjelang pelaksanaan setelah survei. Oke, kita juga di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, yaitu berupa bangunan-bangunan air ya, yang akan keterangan-keterangan yang bisa berkaitan dengan proyek yang akan dilaksanakan ke depan atau proyek yang akan direncanakan ya. Ini jauh-jauh hari ketika mau pengajuan proyek atau sosialisasi, atau juga bisa menjelang pelaksanaan setelah survei ya, menjelang pelaksanaan setelah survei. Oke, kita juga di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, yaitu berupa bangunan-bangunan air ya, yang akan dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan, yang mau direhab, atau yang baru mau direncanakan ya. Kita membuat berbagai macam jenis bangunan yang siap diperdetail untuk kedepannya ya, baik tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Nah, ini masuk ke sesi perencanaan ya. Setelah survei di lapangan dinyatakan bahwa bentuk bangunan harus seperti ini, dan kemudian nanti diolah kembali di sesi perencanaan, atau nanti dilaksanakan setelah gambarnya fix di sesi pelaksanaan ya. Nanti juga ada gambar-gambar MC100, MC0 ya, MC0, MC100, MC50 ya, begini banyaknya ya. Gambar-gambar bangunan-bangunan yang kita buat untuk mendukung keinginan konsumen dalam pencapaian proyeknya ya. Oke, kita juga siap mengerjakan apa saja yang sekiranya bisa menjadi bantuan ya untuk denah rumah dan potongan-potongannya. Kita siap juga untuk membantu konsumen agar bisa menciptakan rumah impiannya ya, rumah tinggal atau gedung dan potongan-potongannya, serta season-season yang lainnya ya, seperti pembesian, pengecoran, dan lain-lain. Untuk berikutnya kita masuk ke pemodelan 3 dimensi ya. Di sini saya memiliki model 3D dari sebuah gedung kantor yang saya buat ya, merupakan kantor saya sendiri, menggunakan 3D Max dan disempurnakan juga oleh aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Photoshop. Saya menggunakan teknik pemodelan presisi untuk mendapatkan bentuk bangunan yang sesuai
dengan desain aslinya, serta menambahkan material dan pencahayaan agar lebih realistis. Selain itu, saya juga pernah mengerjakan desain rumah tinggal dalam bentuk 3D yang memungkinkan klien melihat visualisasi sebelum pembangunan dilakukan. Dengan 3D Max, saya bisa membuat render berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk presentasi proyek. Di sini saya juga menggunakan Adobe Photoshop untuk penyempurnaan dari gambar-gambar yang saya buat ya. Oke, kita lihat sebuah gambar gedung yang pernah saya buat ya, yang merupakan gedung kantor saya sendiri. Oke, beberapa tampak yang bisa kita lihat ya. Ini berdasarkan dari gambar situasi gambar kerja dari AutoCAD ya. Kemudian kita visualisasikan menjadi gambar 3 dimensi ya. Teman-teman bisa lihat ini belum diberi material dan belum melalui proses rendering karena kita menggunakan PC. Untuk presentasi saat ini kita menggunakan laptop saja, dan laptopnya memiliki keterbatasan tertentu ya, untuk menampilkan visual yang realistis. Jadi nanti kita akan coba untuk menggunakan PC yang benar-benar mumpuni dan agar bisa tampilannya lebih cantik ya. Oke. Nah, di sini menggunakan laptop ya, karena keterbatasan dan lain hal, jadi kita hanya bisa menampilkan seperti ini saja ya. Oke, perencanaan yang kami siapkan mudah-mudahan bisa memberikan sedikit wawasan atau gambaran ya untuk teman-teman semua yang ingin kami bantu, karena memiliki banyak keterbatasan waktu, jadi ingin segera selesai pekerjaannya, dan kami bisa usahakan untuk bantu terkait hal-hal yang memang bisa kami kerjakan. Oke, demikian. Terima kasih, semoga menjadi manfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua. Saya menggunakan berbagai teknik untuk mempercepat workflow, seperti penggunaan template, library, atau shortcut yang memungkinkan saya bekerja lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Saya telah mengerjakan berbagai proyek, mulai dari desain sipil, perencanaan bangunan air, hingga visualisasi arsitektur. Dengan pengalaman ini saya terbiasa bekerja dengan standar industri dan dapat menyesuaikan desain sesuai kebutuhan klien ya. Jika Anda sedang mencari tenaga ahli yang bisa mengerjakan gambar teknik, pemodelan 3D, atau visualisasi proyek, saya siap membantu. Saya dapat bekerja dengan tim maupun secara mandiri, serta mampu menyelesaikan proyek dengan tepat waktu dan hasil yang optimal. Itulah beberapa hasil kerja yang telah saya buat. Saya harap video ini bisa memberikan gambaran tentang keterampilan dan pengalaman saya dalam bidang desain teknik dan visualisasi.
Jika Anda tertarik untuk bekerja sama atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang layanan yang saya tawarkan, silakan hubungi saya melalui email, nomor kontak, atau medsos. Saya siap berdiskusi dan membantu menyelesaikan proyek Anda dengan hasil terbaik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan update proyek lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.